Halo teman-teman semua, apa kabarmu hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam segala urusannya, amin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi stres. Stres dalam pengertiannya adalah keadaan psikis yang menutupi seseorang untuk mencapai kesempatan di mana mencapai hal tersebut ada halangan atau hambatan, termasuk gagal dalam memenuhi kebutuhan atau perubahan lingkungan yang mengganggu dan mengacau pada diri seseorang itu sendiri. Stres dibagi menjadi dua, yaitu stres eustress dan distress. Eustress adalah stres yang bernilai positif atau bisa membangkitkan nilai positif bagi diri sendiri. Contoh stres eustress bagi kalian yaitu kalian diberikan banyak tugas ketika di sekolah. Nah, itu menjadi eustress ketika kalian menjadi rajin belajar, membaca materi, dan mencari referensi untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi eustress adalah stres yang menjadikan motivasi untuk berperilaku positif. Dan distress atau stres yang bernilai negatif. Hal ini menjadikan kalian terganggu atau depresi, membuat emosi. Jadi jika distress ini muncul, memunculkan perilaku negatif, contoh distress yaitu ketika kalian dibully dalam suatu lingkungan, maka kalian akan timbul rasa minder, malu, dan enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk stres dibagi menjadi tiga, yaitu stimulus, respon, dan proses. Stimulus adalah kondisi atau kejadian yang menimbulkan stres. Contoh bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya yang bisa kejadian yang bisa menimbulkan stres. Stres bentuk kedua yaitu respon, reaksi yang muncul karena adanya stres yang menimbulkan stres. Contoh stres dari respon adalah takut, cemas, emosi, mudah tersinggung. Itu akibat yang timbul dari stres atau merespon diri kita itu stresnya menjadi takut, cemas, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk stres di mana itu adalah proses. Proses di mana individu secara aktif dapat memengaruhi dampak stres melalui coping strategi. Contoh dari coping strategi sendiri adalah perilaku, kognisi, dan afeksi. Dari kejadian bully yang tadi saya contohkan, perilaku kita untuk proses ini tidak mendengarkan atau mengabaikan omongan atau bulian orang tersebut, sehingga kita tidak menjadi stres untuk itu. Apalagi bully itu bisa menjadi motivasi bagi kalian dan mampu membuktikan bahwa kalian itu bisa untuk membuktikan hal yang dibully oleh teman-teman kalian tersebut. Sekarang adalah stresor atau pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan yang menyebabkan stres. Bisa dikatakan stresor adalah penyebab stres. Stresor dibagi menjadi dua, stresor internal dan stresor eksternal. Tentunya internal adalah stresor dari diri sendiri, contoh keadaan fisik, menopause atau kekurangan fisik, cacat, dan lain sebagainya yang menjadikan kita itu minder, tidak normal, tidak seperti orang lain yang umum, menjadikan kita ada tekanan beban lah untuk itu. Stresor eksternal yaitu eksternal sendiri kan dari luar, contoh kan lingkungan. Yang contoh dari dalam kehidupan adalah kehilangan pacar, kehilangan kekasih, kehilangan anggota keluarga, kematian, kondisi di sekolah yang kita itu yang tadi dibully, dan lain sebagainya. Penyebab stres ada banyak. Contohnya lingkungan fisik yang terlalu menekan,
Jadi lingkungan kita itu terlalu menekan. Contoh di kota, lingkungan kota itu perlu kita menyesuaikan dengan keadaan kota yang harus sesuai dengan gaya hidup di kota. Sementara kita itu kaum bawah, jadi kita itu harus selalu berpikir untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu akan menimbulkan kita stres. Kurangnya kontrol yang dirasakan, contoh sebagai contoh, kita itu boroslah dalam memanfaatkan manajemen uang. Ketika kita bayaran, kita langsung menghabiskan uang tersebut. Namun ketika nanti kita butuh, uang tersebut sudah habis, ya kebutuhan yang harus dicapai itu tidak bisa terlaksana. Makanya kita itu stres dan terjadilah kita hutang, kita meminjam uang kepada teman yang nantinya ada sangkutan. Itu malah berkelanjutan stresnya. Nah, yang ketiga, kurangnya hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal sendiri adalah hubungan kita terhadap orang lain di sekitar keluarga ataupun lingkungan luar. Contohnya kita bisa terbuka, itu bisa menghambat stres. Kalau kita itu introvert, menutup diri, maka kita memikirkan diri sendiri, tidak untuk menyebarkan apa ya yang kita rasakan kepada orang lain, maka kita akan memiliki beban perasaan yang menimbulkan stres. Keempat, kurangnya pengakuan terhadap kemajuan. Pengakuan terhadap kemajuan sendiri contohnya adalah teknologi. Jika kita kurang memanfaatkan teknologi atau kurang pergaulan atau kurang tahu tentang teknologi, maka kita akan merasa minder terhadap kemajuan teknologi sekarang, karena kita itu tidak bisa dikatakan tidak mengakui kemajuan teknologi yang semakin pesat. Contohnya ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada penjualan online dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa itu semua, maka kita akan ketinggalan zaman yang menimbulkan stres. Yang terakhir, cara mengatasi stres untuk mencapai jiwa yang sehat. Yang pertama adalah bicara keluhan dengan seseorang yang dapat kita percaya. Keluhan yang kita bicarakan tersebut kepada orang yang dipercaya, maka akan menimbulkan suatu solusi. Solusi itu akan memecahkan masalah kita. Apalagi orang itu dapat memegang atau merahasiakan yang kita bicarakan. Kita akan merasa aman, merasa beban kita terkurangi, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Menyibukkan diri lah harusnya itu, maka beban stres kita terkurangi karena banyaknya kegiatan yang bisa melupakan beban stres yang selalu kita pikirkan. Yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Hobi kita tentunya akan menyenangkan diri kita. Itu akan membuat diri kita lebih sehat dan menjauhkan kita dari stres. Meningkatkan ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu cara utama bagi kita yang beragama. Tentunya orang beragama harus selalu ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa ataupun ritual lain beragama. Bagi kita orang Islam ya sholat, puasa dan lain sebagainya, meminta pertolongan kepada Allah untuk memberi kita kemudahan, memecahkan masalah kita, memberi kita solusi dan memberi kita perlindungan, maka kita akan merasa aman dan itu membuat stres hilang dari diri kita. Selalu berpikir positif, itu kunci stres untuk pemikiran kita, bahwa berpikir negatif akan menimbulkan stres. Tenang pikiran dengan relaksasi. Bila kita merasa stres atau cemas pada awal, maka relaksasikanlah pikiran badan kita, ambil nafas, dan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban stres tersebut. Jaga kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan makanan bergizi seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Hal tersebut akan membuat diri kita sehat, tentunya sehat badan, jauh dari penyakit. Orang yang berpenyakit itu mudah terkena stres, apalagi di zaman sekarang yang banyak
virus ini, apalagi COVID ini yang nanti kalau kena kita diisolasi, dijauhkan dari orang yang kita cinta, yang kita sayang, yang harusnya orang sakit mendapat perawatan malah harus disendirikan. Itu akan perlu kita tes. Nah, untuk itu kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan, olahraga, senantiasa makan sehat, dan selalu menjaga kebersihan dan hidup sehat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan bisa memberi komen di kolom komentar ataupun saran juga. Jangan lupa like and subscribe channel ini untuk saya kembangkan dan bisa membuat video yang lain untuk kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.